Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok manajemen pemasaran Cafe Basa Basi akan mempresentasikan hasil analisis dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tania Lintang Janti dengan NIM 201902201060 dan teman saya Muhammad Abdul Karominda dengan NIM 201902201551. Oke, kami akan mempresentasikan hasil analisis kami. Yang pertama dimulai dari profil perusahaan. Silakan Abdul. Bebas Basi pertama kali launching pada bulan November tahun 2017, tepatnya di Jalan Sorowajan Baru, Tegal Tanda, Pengutapan, Kecamatan Pengutapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kafe pertama ini kemudian bertambah nama sesuai dengan tempat, yaitu Cafe Basa Basi Sorowajan. Kemudian kafe ini berkembang menjadi 6 cabang, 5 cabang kafe besar termasuk kafe yang pertama, satu angkringan biasa. Lokasi usaha Cafe Basa Basi salah satu bertepatan dekat dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan alamat Jalan Sunan Kudus, Tukeman, Gatak, Taman Tirto, Kecamatan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tempat ini merupakan salah satu tempat praktik kami. Selanjutnya ada struktur organisasi. Yang pertama itu ada pimpinan kafe, penanggung jawab cabang, kasir, juru masak, dan pelayan. Pimpinan kafe bertugas dalam memimpin jalannya perusahaan serta memiliki tugas untuk mengontrol dan mengawasi kinerja seluruh bawahannya. Penanggung jawab bertugas memimpin dan mengelola kegiatan usaha perusahaan di cabang dan bertanggung jawab dalam mengawasi pertumbuhan dan kembang. Yang selanjutnya ada kasir bertugas dalam menjalankan hal yang berhubungan dengan keuangan kafe, itu menjalankan proses penjualan dan penerimaan pembayaran. Selanjutnya ada juru masak atau sering disebut chef, bertugas untuk menjaga secara keseluruhan kualitas bahan baku dan menu yang dijual. Selanjutnya ada pelayan atau sering disebut dengan waiters, bertugas mengantarkan pesanan ke meja pelanggan. Selain itu, pelayan juga memastikan agar meja konsumen tetap bersih. Selanjutnya ada manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama itu ada strategi produk, strategi harga, strategi penyaluran, strategi promosi. Tapi Basa Basi ini menyongsong strategi pemasaran dengan bauran produk, yaitu memperbanyak varian menu serta memperbanyak cabang kafe tersebut. Selanjutnya ada tabel tabulasi. Berdasarkan hasil tabulasi proses konsumen, bagian besar konsumen di Cafe Basa Basi adalah mahasiswa. Rata-rata konsumen menyatakan puas terhadap bauran pemasaran dari Cafe Basa Basi. Berdasarkan 16 konsumen yang dijadikan responden, rata-rata konsumen memberikan respon puas terhadap bauran produk dari Cafe Basa Basi. Meliputi rasa makanan, higienitas makanan, dan kesegaran minuman. Pada bauran distribusi atau tempat outlet Cafe Basa Basi, konsumen memberikan respon yang puas terhadap bauran tempat tersebut, meliputi desain, suasana, lokasi, kebersihan ruangan, dan peralatan. Jika dilihat dari segi harga, responden memberikan respon yang cukup puas terhadap Cafe Basa Basi karena menawarkan harga yang cukup relatif. Selanjutnya, tanggapan konsumen terhadap karyawan. Dari segi kerapihan, keramahan, memberikan respon yang puas. Untuk kecepatan antar pesan, responden memberikan respon cukup puas karena masakan minuman yang dibuat berdasarkan pesanan yang masuk sehingga kesegaran terjaga. Namun karena jumlah karyawan yang tidak sebanding dengan pesanan yang begitu banyak, menimbulkan sedikit keterlambatan dan mengantar pesanan. Dari segi kelengkapan fasilitas, 16 responden mengatakan fasilitas dimiliki Basa Basi lengkap dan 0 responden mengatakan tidak. Mengenai respon konsumen tentang kekecewaan, dari 16 responden, 6 responden mengatakan kecewa dan 10 menyatakan tidak terhadap Cafe Basa Basi. Dari segi area parkir, rata-rata konsumen memberikan respon yang cukup puas, meliputi penampilan area parkir, keramahan petugas parkir, kebersihan area parkir, serta cepat tanggap petugas parkir. Namun, untuk rambu-rambu area parkir dan instruksi petugas parkir, rata-rata responden memberikan respon yang tidak puas terhadap Cafe Basa Basi.
Berdasarkan hasil kuesioner, ada beberapa hal yang membuat konsumen menyatakan kecewa terhadap kafe basa-basi. Alasannya diantaranya porsi makanan yang tidak sesuai dengan harga, kecepatan pelayanan yang terbilang lama, dan rasa yang kurang enak. Kemudian pengunjung juga menginginkan beberapa fasilitas tambahan seperti tambahan penerangan, asbak, meja, dan kursi, serta tisu. Selanjutnya, Selanjutnya itu adalah analisis SWOT. Nah, SWOT itu adalah perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek atau suatu perusahaan bisnis. Nah, keempat faktor itu adalah faktor yang sangat penting untuk kita bisa menganalisis kelemahan dan kekuatan dari perusahaan bisnis tersebut sehingga kita bisa mengevaluasi apa saja yang perlu dievaluasi dari perusahaan bisnis tersebut. Nah, selanjutnya adalah analisis kami berdasarkan SWOT dari Cafe Basa-Basi itu sendiri. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Kekuatan yang dimiliki oleh Cafe Basa-Basi itu sendiri untuk mempertahankan posisinya untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu yang pertama, harga menu yang relatif terjangkau, karena Cafe Basa-Basi itu sendiri berada di lingkungan mahasiswa, yang memang rata-rata mahasiswa itu sangat mencari kafe yang memang harganya relatif terjangkau dan cocok di kantong mereka. Dan yang kedua, ada rasa dan jenis makanan dan menu yang bervariasi. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwasanya Cafe Basa-Basi itu sendiri sangat fokus terhadap bauran pemasaran tempat dan produk. Yang ketiga, fasilitas yang tersedia cukup lengkap. Selanjutnya ada tempat parkir yang tersedia cukup luas. Nah, yang kedua itu ada kelemahan yang dimiliki oleh Cafe Basa-Basi untuk yang menghalangi kemampuan terhadap sesuatu yang tidak dilakukan dengan baik atau tidak memiliki kapasitas untuk melakukannya sehingga menghambat tujuan perusahaan itu. Yang pertama ada promosi produk belum intensif. Nah, seperti yang kita tahu, berdasarkan survei yang kami lakukan bahwasanya banyak sekali mahasiswa dan mahasiswi yang memang mengetahui Cafe Basa-Basi itu sendiri tidak dari pengiklanan yang Cafe Basa-Basi itu sendiri buat. Jadi memang Cafe Basa-Basi mahasiswa dan mahasiswi yang memang berkunjung di situ, pengunjung rata-rata di situ tahu Cafe Basa-Basi itu sendiri memang dari mulut satu ke mulut yang lain. Artinya memang dari sesama teman dan saudara. Nah, yang kedua, teknologi yang digunakan dalam proses produksi masih sederhana. Nah, seperti yang kita tahu, karena Cafe Basa-Basi itu sendiri memang banyak makanan dan minuman yang memang masih terbilang tradisional, jadi memang masih banyak makanan dan minuman yang belum menggunakan teknologi produksi yang sudah bagus itu. Nah, selanjutnya ada manajemen pelaksanaan usaha belum terlalu matang. Nah, selanjutnya ada opportunity atau peluang segala macam kegiatan yang dapat dimanfaatkan oleh Cafe Basa-Basi itu sendiri untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan perusahaan. Itu yang pertama, ada jumlah konsumen yang terus meningkat. Jumlah konsumen yang terus meningkat itu memang sangat menjadi peluang bagi Cafe Basa-Basi sendiri, karena Cafe Basa-Basi itu sendiri kan berdasarkan survei memang rata-rata pengunjungnya adalah mahasiswa. Nah, mahasiswa juga memang sangat sering melakukan agenda rapat atau perkumpulan, nongkrong gitu bersama teman-teman. Jadi memang sangat memiliki peluang bagi Cafe Basa-Basi itu sendiri memiliki jumlah konsumen yang terus meningkat. Kedua adalah kemajuan teknologi internet dan sosial media. Nah, kedua dan ketiga ini bekerja sama dengan perusahaan layanan pesan antar itu sangat berkaitan, karena seperti yang kita tahu di zaman sekarang, sosial media, internet itu memang sangat membantu kita dalam hampir dalam segala bentuk bisnis yang kita jalankan. Yang keempat itu adalah ancaman. Segala macam bahaya yang sedang dihadapi maupun yang akan dihadapi oleh Cafe Basa-Basi itu sendiri. Yang pertama, banyaknya pesaing karena terdapat banyak kafe sejenis ini di sekitar Cafe Basa-Basi. Nah, seperti kita tahu juga, Cafe Basa-Basi itu berdiri di lingkungan mahasiswa, berdiri di lingkungan kampus. Jadi memang di lingkungan kampus itu sendiri juga memiliki sangat banyak kafe-kafe yang serupa yang memang berdiri di daerah tersebut. Jadi itu sangat menjadi ancaman bagi Cafe Basa-Basi itu sendiri, sehingga Cafe Basa-Basi itu sendiri harus melakukan banyak kreativitas untuk mempertahankan kafe mereka.
Nah, yang kedua adalah jumlah pengunjung pada hari libur panjang. Kafe yang berdiri di lingkungan kampus, di lingkungan tempat menimba ilmu itu memang sangat memiliki ancaman terhadap adanya hari libur panjang atau hal-hal yang lain yang tidak diinginkan seperti yang kita tahu sekarang itu adanya wabah. Nah, hal-hal seperti itu sangat menjadi ancaman bagi para pendiri perusahaan bisnis, khususnya bisnis makanan dan minuman di daerah tempat perkuliahan. Karena adanya wabah, adanya libur panjang seperti itu menjadikan banyak mahasiswa dan mahasiswi pulang kepada tempat asal mereka, sehingga banyak juga yang perusahaan bisnis yang mengalami penurunan konsumen. Nah, seperti itu. Nah, dan ketiga ini, kenaikan harga bahan baku itu juga sangat berkaitan dengan poin nomor 4 itu adanya wabah tadi. Nah, karena adanya wabah itu kan menjadikan kita banyak yang kesulitan keuangan itu, dan banyaknya juga suatu produk barang apapun, bahan baku apapun itu meningkat gitu. Nah, jadi kenaikan harga bahan baku itu juga sangat mempengaruhi, menjadi ancaman bagi kafe basa-basi itu sendiri. Nah, selanjutnya ada berdasarkan identifikasi faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari analisis SWOT itu, yang kita analisis dari kafe basa-basi itu sendiri. Strategi manajemen pemasaran yang bisa dikembangkan oleh kafe basa-basi itu sendiri ada yang pertama, mempertahankan cita rasa makanan dan meningkatkan variasi menu makanan dan minuman. Yang kedua, melakukan promosi dengan menggunakan sosial media, meningkatkan pelayanan, menyediakan layanan pesan antar, dan yang terakhir, menyediakan fasilitas tambahan. Nah, mungkin dari hasil tabulasi tadi juga sangat bisa menjadi pengoreksian evaluasi bagi kafe basa-basi itu sendiri, seperti disebutkan banyaknya pengunjung yang memang sangat banyak komplain untuk tentang cita rasa makanan, baik itu dari segi porsi dan rasa makanan yang memang masih ada yang beberapa yang belum cukup puas. Nah, dan juga ada fasilitas tambahan seperti tadi disebutkan juga banyaknya komplain tentang penambahan tisu, asbak, dan lain sebagainya, itu bisa menjadi evaluasi bagi kafe basa-basi itu sendiri. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan kesimpulan dari analisis kami itu bahwa sebagian besar konsumen dari kafe basa-basi itu sendiri adalah kalangan mahasiswa atau mahasiswi. Sebagian besar konsumen mengatakan puas terhadap menu makanan dan minuman, baik dari segi higienitas, kesegaran, penyajian, variasi, dan rasa bumbu makanan. Sedangkan dalam segi harga, makanan dan minuman, sebagian konsumen mengatakan cukup puas, dan rata-rata tanggapan konsumen terhadap makanan dan minuman mengatakan puas. Nah, untuk kepuasan konsumen terhadap karyawan kafe basa-basi, sebagian konsumen mengatakan puas dari segi kerapihan dan keramahan, sedangkan dalam segi kecepatan antar pesanan, sebagian konsumen mengatakan cukup puas. Namun, rata-rata tanggapan konsumen terhadap karyawan di kafe basa-basi mengatakan puas. Hasil observasi untuk kepuasan konsumen terhadap kafe basa-basi, sebagian besar konsumen mengatakan puas dari semua segi, yaitu kebersihan ruangan dan peralatan, desain ruangan, suasana ruangan, dan lokasi. Sedangkan hasil observasi untuk kepuasan konsumen terhadap area parkir kafe basa-basi, rata-rata tanggapan konsumen mengatakan tidak puas. Nah, strategi pengembangan manajemen pemasaran untuk kafe basa-basi berdasarkan identifikasi SWOT tadi bisa dengan mempertahankan cita rasa makanan dan minuman, meningkatkan variasi menu makanan dan minuman, melakukan promosi menggunakan sosial media, meningkatkan pelayanan, menyediakan layanan pesan antar, dan menyediakan fasilitas tambahan. Nah, mungkin itu hasil secara garis besar hasil dari analisis kami berdasarkan manajemen pemasaran kafe basa-basi. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ifsa bilhaq, fastabiqullah.